Halo guys, ketemu lagi dengan aku Fendi Tali di acara di channel aku ini makan-makan. Jadi hari ini aku mau mukbang nasi padang. Jadi tadi tuh kepingin banget gitu nasi padang. Tiba-tiba jadi ya udah aku ngegojek aja di dekat-dekat sini gitu. Nah, sebelumnya aku mau cerita dulu kenapa kok bisa aku masuk di rumah sakit gitu ya. Jadi ceritanya Jadi 2 minggu yang lalu itu sekitaran tanggal 14 gitu aku demam tinggi. Demam tinggi selama 3 hari dan aku paling inget itu kalau nggak salah demam tertinggi itu 38,8 dan itu kalau diminumin obat turun terus udah gitu naik lagi turun lagi naik lagi selama 3 hari. Ya pasti aku takut dong. Dan badan aku tuh rasanya tulang-tulang semua tuh sakit banget pokoknya, pokoknya nggak enak banget deh. Terus aku nggak pilek sih, cuman batuk tapi kering. Dan anehnya itu kalau batuk pas diangkat nafasnya itu di dada, di bagian paru-paru itu kayak sakit gitu, kayak nggak enak gitu. Ya itu yang aku rasain waktu itu. Sampai akhirnya aku kan kepingin tahu ya, jangan-jangan nih karena kan sekarang lagi marak covid lah bla 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 kayak gitu. Akhirnya aku ke salah satu rumah sakit, aku mau rapid test. Jadi aku rapid test di sana. Rapid testnya itu bukan yang pakai rapid kit itu ya. Jadi darahku memang diambil satu ampul gitu, segini sebotol apa 2 botol gitu. Terus katanya sih dikasih serum gitu loh. Dan aku nunggunya 1 jam. Setelah itu hasilnya waktu aku lihat itu non reaktif. Jadi rapid test itu adalah untuk melihat antibodi kita itu keluar nggak terhadap virus tersebut gitu, dan dinyatakan non reaktif berarti negatif ya guys. Bentar aku minum. Ya udah habis rapid test itu selesai aku pulang, tapi selama 2 hari di rumah kok badanku kok makin nggak enak ya, kayak nafasnya makin nggak enak, terus pokoknya lemes banget itu badan. Akhirnya aku balik lagi ke rumah sakit tersebut. Aku tuh sama suamiku berdua kita sakit sama. Terus kita balik ke rumah sakit tersebut, ke UGD. Terus kita diambil darah lagi untuk dicek darah. Jadi kayak leukosit apa segala macam yang kayak gitu, trombosit segala macam. Dan aku pun nambah untuk minta dicek NS1 itu untuk demam berdarah. Ternyata hasilnya NS1 ku itu negatif. Jadi nggak ada demam berdarah karena dulu aku udah pernah kena demam berdarah. Terus hasil leukositku itu rendah banget, waktu itu sampai 2000. Dan katanya kalau leukositnya rendah itu berarti ada virus gitu loh di dalam tubuh kita. Jadi aku takut dong, terus aku harus gimana nih gitu. Waktu itu belum diopname, kita pulang lagi ke rumah, ya minum obat-obat panas kayak gitu-gitu ya. Terus ada rekomendasi buat kita berdua, itu satu dokter yang kita bisa konsultasi online waktu itu. Akhirnya dokter itu cuman bilang gini sama kita, kamu sekarang langsung ke lab, kamu langsung periksakan paru-paru kamu seperti apa gitu. Akhirnya aku periksa paru-paru, di foto toraks itu sore hasilnya. Di situ tuh ada tulisannya ya, kita kan nggak ngerti ya. Di situ ada tulisannya kalau paru-paru kita tuh berkabut gitu. Terus ada tulisannya suspek COVID-19. Kaget dong. Please deh. Pasti kan kaget karena aku punya anak kecil 2 gitu di rumah. Akhirnya sore itu juga aku memutuskan untuk ke rumah sakit lain, di mana rumah sakit ini yang sekarang ini memang untuk rujukan COVID juga sih. Maksudnya untuk penanganan COVID di sini juga ada gitu. Ya udah aku kesini. Pas sampai di sini nunggunya lama tuh. Aku udah ngerasa bukan sesek sih. Setiap kali aku ngambil nafas, itu kepalaku yang bagian belakang ini sakit banget. Jadi terus kayak langsung dikasih oksigen bla 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 gitu. Dan akhirnya malam itu juga aku opname. Terus perintah dari dokter parunya, aku malam itu di CT scan. Aduh, baru pertama kali tahu yang namanya CT scan. Lumayan takut lah ya masuk ke dalam tempat itu. Aduh, sepi gitu kan dalamnya. Ya udah aku di CT scan, diambil darah lagi, dan ternyata dari hasil CT scan-nya itu dokter paru bilang bahwa memang ada kayak
flek-flek di dalam paru-paru kamu yang diindikasikan ke arah sana. Tapi ini belum bisa dikatakan COVID kalau belum ada rapid test yang kedua dan tes swab. Swab dari tenggorokan tuh diambil itu apa namanya kayak sampel cairan di sini untuk dibawa ke rumah sakit UNER Surabaya untuk dicek, dan sampai detik ini aku belum dapat hasilnya. Jadi aduh nggak tahu deh. Terus dokter parunya itu dia langsung gercep guys. Dia bilang karena udah ngelihat dari hasil foto CT scan dan foto toraks, terus ngelihat hasil darahku di dalam darahku yang di darah arteri itu oksigennya itu juga nggak bagus. Akhirnya langsung sama dia dikasih tindakan, dikasih obat-obatan langsung. Jadi ada obat minum untuk paru, ada infus antibiotik gitu. Jadi kalau aku satu hari itu, kalau aku lagi di infus antibiotik itu, perutku tuh mual banget, mual. Pokoknya nggak enak banget deh. Aduh, tapi puji Tuhan ya, sekarang ini keadaanku udah makin membaik, mungkin karena obat-obatan itu juga, dan karena aku makan semua apapun yang diberikan di rumah sakit ini, juga tambahan-tambahan yang aku beli, karena aku mau cepet sembuh. Oke, now kita coba ya nasi padang ini, enak nggak? Oke, di mukbang kali ini nasi padangnya itu kelihatannya nendang banget nih guys. Jadi aku pilihnya ayam pop, aku suka banget sama ayam pop. Terus ada rendang, udah pasti ya rendang, sama telur. Kita coba dulu telurnya. Tuh. Wow. Kacau. Sayur. Enak banget. Telurnya enak banget. Tapi kita coba ayam popnya ya, enak nggak? Ini beneran enak. Bagian ayam paha enak banget tuh kalau tulang-tulangnya. Kita coba rendang ya. Oh wow. Ayam pop.
Sambalnya pas pedesnya, nggak terlalu pedes tapi benar-benar membuat kita sampai gitu. Tapi mantep gitu. Recommended banget. Rendangnya juga enak. Finally, aku bisa ngabisin makanannya di sini. Dan sekarang udah kenyang banget. Tapi puas banget kalau makanannya enak tuh ya. Aku udah kangen banget sama anak-anak. Boring di sini. Oke guys, kita ketemu lagi di review makan berikutnya ya. Ciao.